Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku bersama temanku berangkat kerja seperti biasa. Kami biasa memakai sandal jepit ketika pergi bekerja karena sepekan terakhir curah hujan di sini tinggi dan biasanya jalan yang kami lalui becek dan banjir. Maaf ya teman-teman, beberapa waktu belakangan aku agak jarang upload video karena di daerahku sedang dilanda banjir. Dan musibah banjir kali ini kategori cukup besar ya teman. Mungkin teman-teman ada yang melihat berita tentang musibah banjir ini di televisi ya. Aku membuat video ini sebagai dokumentasi dan juga aku mau berbagi cerita tentang pengalamanku ketika banjir dan tempat tinggalku terisolir karena banjir yang meluas hampir di semua daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini jalan yang biasa aku lewati. Jalan ini menghubungkan antara Kecamatan Kejuruan Muda dengan Kecamatan Tenggulun. Ini udah terlihat air sungai yang meluap. Ini ada beberapa kendaraan yang berhenti karena tidak bisa lewat. Pagi ini cukup ramai teman karena hari ini adalah hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022. Jadi kami semua ingin berangkat bekerja, kemudian ke sekolah, tidak bisa lewat karena air cukup deras. Dan ternyata di sini banyak juga orang-orang yang terjebak dan terhambat aktivitasnya karena banjir. Nah, aku mau nyapa buat teman-teman semua, apa kabar? Salam kenal dari aku Tami, aku tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Aku seorang ibu dan seorang guru di salah satu sekolah negeri yang ada di daerahku. Ini videoku beberapa waktu yang lalu ketika kami berangkat sekolah. Dan biasanya masih ada jalan alternatif yang bisa kami lalui, tetapi sepertinya banjir kali ini cukup besar dari biasanya. Jadi aku bersama teman-teman mutusin untuk balik ya, kami nggak jadi ngelanjutin perjalanan ke sekolah karena kami khawatir air akan tiba-tiba naik dan kami akan terjebak banjir. Ternyata banjir besar pun melanda. Dalam waktu kurang dari 24 jam, air sungai meluap sampai ke seluruh daratan hingga mencapai dada orang dewasa. Dalam kondisi seperti ini, pihak PLN memutuskan aliran listrik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting listrik. Jadi terhitung dari tanggal 1 November hingga kurang lebih tanggal 5 November kami terisolir akibat debit air yang semakin tinggi yang memutus akses jalan antar provinsi, kabupaten dan juga kecamatan yang ada di daerahku. Selama beberapa hari jaringan telepon dan internet kami juga terputus sehingga kami tidak dapat berkomunikasi melalui handphone. Beberapa tetangga yang rumahnya terdampak banjir juga terlihat mendirikan kamp-kamp pengungsian. Namun ada juga yang memilih untuk tetap tinggal di loteng rumahnya. Untuk penerangan pada malam hari kami menggunakan lampu minyak peninggalan atuknya anak-anak. Tapi ketika malam tidur itu kami tidak menggunakan lampu ini, kami menggunakan lampu emergency ya teman. Untuk cuci dan mandi kami harus lakukan di aliran air yang ada di pematang sawah. Karena aku tinggal di pedesaan, alhamdulillah suasana masih asri ya teman. Banjir ini tuh merupakan banjir yang terparah setelah banjir pada tahun 2006, yaitu banjir bandang.
Itu tuh kalau nggak salah aku masih kelas 2 SMP. Itu bener-bener banjir terparah ya. Ini tuh di jalan ini sama sekali nggak kelihatan lagi. Dan mudah-mudahan banjirnya cepat surut. Karena ini tuh aku harus masak menggunakan kayu bakar karena stok gas di rumah udah habis. Ini aku dibantu Pak Asu untuk ngidupin apinya. Jadi ceritanya biasanya aku kalau gas itu satu tabung gas 3 kilo itu cukup untuk 1 bulan lebih. Tapi karena aku nggak punya tabung gas cadangan, jadi aku biasanya tunggu habis gas dulu baru beli ya. Dan ternyata kali ini begitu gas habis, banjir pun melanda ya teman. Sebelum video ini aku ambil, Pak Su udah coba juga cari keliling kampung sampai naik rakit ke kampung sebelah, dan ternyata stok gas di pasaran juga kosong. Ini karena banjir terlalu besar ya, sehingga akses jalan Provinsi Medan Banda Aceh juga terputus total. Memang ya, yang namanya musibah bisa datang kapan aja. Untuk keadaan darurat seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama di kondisi banjir seperti ini. Ada beberapa poin penting ya Bunda. Yang pertama, pastikan stok beras, obat-obatan, dan bahan makanan itu selalu ada di rumah ya Bunda. Nah, untuk yang masih punya balita dan batita seperti aku, alangkah baiknya stok pampers, susu juga diperhatikan ya Bunda. Kemudian poin yang kedua yaitu jagalah kesehatan. Jadi biasanya kalau udah banjir kayak gini itu sangat-sangat rawan penyakit ya Bunda. Jadi usahakan jangan sakit, karena apalagi berada di tempat yang terisolir seperti ini, itu akses keluar sangat sulit. Nah, di video ini tuh aku baru pulang membeli beberapa keperluan dapur yang kebetulan udah habis. Jadi aku bersama suami pergi ke kampung sebelah, air banjir, dan kemudian kami harus berjalan kaki yang jaraknya lumayan jauh. Karena debit air yang masih tinggi, jadi kami nggak bisa bawa kendaraan ya teman. Nah, untuk poin yang ketiga ini, ya karena kondisinya banjir dan arus listrik terputus, jadi pastikan Bunda selalu sediakan lampu emergensi, lilin ataupun senter untuk penerangan ketika di malam hari ya Bun. Demikian sedikit pengalaman dari aku, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang sedang mengalami musibah banjir diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon doanya dari teman-teman semua, semoga banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini cepat surut ya, dan keadaan dapat kembali seperti semula. Ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.